Anda menyaksikan Breaking News Berita Satu News Channel, penangkapan pelaku penyebaran berita palsu dan bernuansa sara di media sosial bersama saya Eliza Hasan. Breaking News ini juga bisa disaksikan di Facebook /Berita Satu TV. Yang ikut mendompleng. Jadi unjuk rasa kegiatan tuntutan penegakan hukum terhadap kasus dugaan penistaan agama yang memang unsur-unsur pendompleng. Yang ingin kita jelaskan, pendompleng yang berkaitan dengan masalah-masalah kelompok teror ini. Yang pertama rekan-rekan, dalam minggu ini, minggu ini, pada hari Rabu yang lalu, sekitar pukul 10:15 sampai dengan 12:00, saya mendampingi Bapak Kapolri untuk menerima permohonan audiensi dari para penggiat media sosial atau para netizen yang dipimpin oleh diketahui koordinatornya pada waktu itu adalah Ibu Judith Lubis. Pada saat permohonan itu disampaikan adanya keinginan kepada Bapak Kapolri untuk memberikan sebuah partisipasi dari kalangan civil society yang intinya ikut bagaimana mengatasi hoax yang terjadi di media sosial. Karena kita tahu bahwa hoax yang di media sosial ini sangat beragam dan bahkan mengarah kepada upaya perpecahan, persatuan dan kesatuan bangsa kita, masyarakat yang berbagai kontennya luar biasa. Jadi komunitas ini minta kepada Pak Kapolri untuk audiensi. Pada waktu itu diterima. Jadi kalau dilihat dari daftar hadir ada 21, saya pegang daftarnya semuanya. Jadi 21 ini mereka ingin membantu pihak kepolisian mengatasi hoax yang mengarah kepada upaya memecah belah masyarakat melalui informasi-informasi yang arahnya adu domba. Nah, kemudian diterimalah dan pada saat itu disampaikan kepada Kapolri, kebetulan saya juga ada, bahwa mereka ingin membuat lembaga masyarakat anti hoax. Jadi para penggiat sosial ini, penggiat media sosial, ingin membuat suatu komunitas masyarakat anti hoax. Bapak Kapolri sangat menyambut baik keinginan partisipasi publik ini. Akhirnya diterima dengan baik, ada sedikit diskusi dan kemudian Bapak Kapolri meninggalkan tempat karena ada kegiatan lain. Pada waktu itu terjadi foto-foto ketika di akhir ujung pertemuan dan foto itu diunggah di media sosial, diberitakan bahwa Kapolri melakukan pertemuan dengan salah satu pendukung dari pasangan calon gubernur. Jadi seolah-olah diisukan bahwa Bapak Kapolri terlibat dalam pembicaraan tentang politik. Jadi yang ingin kita klarifikasi, berita itu sangat tidak benar. Jadi yang ada adalah keinginan sejumlah para penggiat media sosial untuk membentuk masyarakat anti hoax, di mana mereka akan deklarasi dalam waktu beberapa hari ke depan. Dan di dalam pertemuan itu tidak ada pembicaraan agenda politik atau mendukung pasangan calon, itu sama sekali tidak ada. Tidak mungkin itu dilakukan karena ini adalah untuk kepentingan publik, kepentingan bersama yang oleh Pak Kapolri diterima dengan baik. Dan pada waktu pertemuan dilanjutkan oleh saya untuk berdiskusi dengan mereka dan kemudian kita terjadi satu pemahaman bagaimana hoax ini bisa kita eliminasi. Tidak hal-hal informasi yang tidak mendidik publik, tentu ini harus dikurangi atau kalau bisa dicegah, tidak ada, sehingga tidak ada upaya-upaya merusak rasa persatuan dan kesatuan, dan juga tentu diharapkan tidak merusak ketentraman, kedamaian yang ada dalam masyarakat dengan isu-isu yang demikian itu.
Jadi itu yang pertama kami ingin sampaikan klarifikasi, dan mohon ini bisa disampaikan juga kepada masyarakat bahwa tentu tidak mungkin Bapak Kapolri menerima kalangan masyarakat kemudian berbicara masalah agenda politik praktis ya. Yang ada adalah kita mengamankan agenda politik nasional. Jadi kepolisian itu tugasnya mengamankan segala bentuk agenda politik nasional, termasuk diantaranya adalah pilkada yang saat ini berjalan di 101 wilayah. Jadi ini yang ingin kami sampaikan, jadi foto-foto itu lebih kepada saat-saat terakhir mereka minta berfoto. Yang tentunya itu adalah wajar jika Pak Kapolri memenuhi harapan mereka untuk bisa foto-foto bersama. Itu yang pertama rekan-rekan. Yang kedua, dalam waktu belum masih kemarin ya, dini hari, jadi unit cyber Barreskrim Polri menangkap terhadap seorang laki-laki inisialnya AR atau alias Abu Uwais, umur 31 tahun, pekerjaan guru SMK, Pluit Raya Penjaringan, Jakarta Utara, beralamatkan di Jalan Masda Raya, Kelurahan Pejagalan, Penjaringan, Jakarta Utara. Penangkapan terhadap tersangka terkait dengan postingan Facebook milik tersangka dengan akun Abu Uwais, di mana di dalam Facebook tersebut kira-kira gambar tayangannya adalah seperti ini. Dia tidur seolah-olah sudah mengambil uang. Di situ ada uang dia, ada buku tabungannya. Ini yang bersangkutan tidur ya, yang mengajak kepada semua orang untuk mengambil tabungannya yang disimpan dalam bank komunis katanya. Jadi ini sangat provokatif sekali, tentu sangat tidak mendidik dan sangat tidak baik untuk masyarakat. Jadi atas dasar unggahan inilah, konten inilah, kemudian sebagaimana kita tahu bahwa ada pertanyaan rekan-rekan juga, bagaimana penyelidikan terhadap orang-orang yang seperti ini dilaksanakan. Jadi yang bersangkutan sudah dilakukan penangkapan, sudah dilakukan pemeriksaan. Foto besarnya seperti ini kira-kira ya. Di situ ada provokasi 2 Desember ya. Uangnya itu 2 Desember gitu ya, di tempat tidurnya itu. Jadi atas dasar konten yang provokatif inilah kita melakukan langkah-langkah penyelidikan lebih lanjut. Kemudian berhasil dilakukan penangkapan dan tentunya yang bersangkutan telah juga diamankan sebuah HP, kemudian juga beberapa kelengkapan barang pribadi yang sedang dalam pemeriksaan, yang dalam proses penyidikan penyidik mempersangkakan dengan pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 2008 tentang informasi transaksi elektronik. Dalam proses pelaksanaan penyidikan ini, jadi pada akun Facebook tersebut tersangka dituliskan tadi ya, aksi Rasmani mulai berjalan, ayo ambil uang kita dari bank milik komunis, itu kata-katanya. Ayo ambil uang kita dari bank milik komunis. Proses penyidikan sudah berjalan dan ada semacam surat pernyataan penyesalan dari yang bersangkutan, sekaligus meminta maaf kepada para netizen atas dasar konten-konten yang dia sampaikan itu adalah tidak benar. Ini adalah pernyataan yang dibuat oleh dia sendiri, dan dalam proses penyidikan ini penyidik Barreskrim tidak melakukan penahanan.
alias melaksanakan kewajiban lapor diri. Jadi proses penyidikannya berjalan. Oleh karena itu dengan adanya proses penangkapan ini sangat penting tentu kita ingatkan kepada semua masyarakat, janganlah melakukan provokasi terhadap hal-hal yang demikian. Kita bisa bayangkan mereka pasti dengan sengaja memanfaatkan isu-isu unjuk rasa, dugaan terhadap harapan penegakan hukum terhadap kasus penistaan agama ini dengan hal-hal yang seperti ini yang mereka juga kemungkinan tidak langsung berkaitan dengan para pelaku unjuk rasa, tetapi ingin menimbulkan suasana gaduh dan kemudian menimbulkan kepanikan dalam masyarakat. Dan apabila ini dilakukan secara masif tentu akan berbahaya, mempengaruhi persepsi publik terhadap kondisi kekinian, dan ini tentu bisa berdampak terhadap masalah-masalah di bidang ekonomi yang tentunya itu tidak kita inginkan. Ini adalah suatu perbuatan yang tidak dapat atau tidak patut untuk ditiru. Jadi kami berharap media ikut sama-sama kita berikan pendidikan yang baik kepada masyarakat kita. Janganlah melakukan hal ini lagi. Dimanapun Anda berada ketahuan, kecuali Anda ada di luar negeri, nanti kita baru kerjasama dengan Interpol. Tapi kalau masih dalam negeri saja, itu tidak terlalu lama untuk mendeteksi keberadaan orang yang mengunggah hal-hal yang demikian itu. Itu yang kedua, rekan-rekan. Kami ingin update masalah tersangka yang pernah disampaikan ada 7 waktu itu, penangkapan di Bekasi dan daerah Jakarta Barat juga ada. Jadi terakhir itu pengembangannya ada 9. Nah, 9 ini secara umum saya kasih gambaran, mereka terdeteksi adalah pemuda-pemuda kita yang berbayat langsung pada pimpinan ISIS, ya, Abu Bakar al-Baghdadi, yang juga bertekad untuk memberikan dukungan kegiatan-kegiatan sejumlah warga negara kita yang akan berangkat ke Suriah. Mereka berperan antara lain melakukan hal-hal itu. Pertama, yang dilakukan penetapan tersangka dan ditahan Saudara Saulihun alias Abu Nusaibah alias Abu Hilya alias Abu Husnia alias Abu Fakih alias Abu Hasan alias Abu Hisan alias Pak Selamat. Banyak sekali ya namanya. Secara aktif melakukan motivasi kepada orang-orang untuk mendukung ISIS dan membayat mereka. Ketua dari kelompok Kafifah Syuhada Al-Hawariyun dan membuat tim inti untuk bertujuan berperang melawan Syiah 2018. Menjadi fasilitator orang-orang yang ke Suriah. Ada beberapa nama yang sudah diberangkatkan, kita catat, kita terdeteksi. Memancing kericuhan yang terjadi pada aksi damai 4 November guna berlangsung berhadapan dengan aparat penegak hukum dan berusaha untuk merencanakan melakukan perampasan senjata api. Nah, rupanya mereka gagal karena petugas nggak bawa senjata api. Jadi tujuan-tujuan ini tidak tercapai karena kebijakan kita dalam pengamanan unjuk rasa itu tidak satupun petugas dibekali senjata api. Yang kedua, tersangka atas nama Alwandi Supandialis alias Abu Husama alias Aseng alias Sabeni melakukan bayat di salah satu rumah ibadah di daerah Jakarta Pusat dan juga hadir pada saat itu kelompok-kelompok jaringan mereka. Mengetahui beberapa rekannya dan ikut mempersiapkan rekan-rekannya tersebut untuk berangkat ke Suriah. Jadi ini adalah bentuk permufakatan jahat, rekan-rekan. Di dalam pasal 15 Undang-Undang 2015-2003 itu barang siapa melakukan permufakatan jahat, merencanakan, mempersiapkan, bekerja sama
untuk suatu tujuan aksi teror itu dapat dipidana. Kemudian melakukan idat atau pelatihan beberapa kali, sekitar 7 kali, antara lain seperti latihan memanah, kemudian dalam latihan-latihan penyerangan teror. Tersangka ketiga yang ditahan yaitu Reno Suhartono alias Holid alias Jack alias Alex. Sama membantu beberapa rekan untuk berangkat menuju Syria, mengantarkan dan bahkan melakukan kegiatan penjemputan terhadap mereka yang telah kembali. Ini masih dalam penyelidikan kita, nama-namanya sudah disimpan. Dan juga berkomunikasi dengan satu sama lainnya dengan orang yang saya sebutkan terdahulu. Keempat, Dimas Adi Saputra alias Abu Khotob pernah berangkat ke Suriah lewat jalur perbantuan dari Abu Musaf, namun gagal karena masalah tiket di Sri Lanka. Jadi sudah berhasil lolos dari kita keluar, tapi terhenti di Sri Lanka. Sebagai anggota tim Awaryun mencari dan menyusun pelatihan idat. Jadi mereka merancang pelatihan itu. Dan juga berencana ikut chaos dalam demo yang kemarin dilaksanakan pada 4 bulan 11. Tersangka kelima Wahyu Widada, keterlibatannya ikut dalam proses pelatihan itu, kemudian juga memperbantukan beberapa rekannya yang berangkat ke Suriah, jadi memberikan perbantuan, menyiapkan. 6 Ibnu Aji Maulana atau Ibnu atau Indra, sama dalam tim berlatih bersama, kemudian juga mempersiapkan misi-misi untuk membuat wilayah daulah Islamiyah di Indonesia. Yang terakhir yang 7, maaf yang belum yang terakhir, Fuad alias Abu Ibrahim. Mereka adalah kelompok yang berbayat kepada Abu Bakar al-Baghdadi dan juga melakukan penyiapan terhadap rekan-rekannya yang akan berangkat. 8 Zubair mengikuti kajian yang khilafah ya, yang dipimpin oleh Fauza Al-Ansor, melakukan bayat juga sama dan ikut dalam pelatihan-pelatihan. Yang terakhir baru Agus Setiawan alias Agus alias Abu Arham. Mereka juga sama ikut dalam proses pelatihan dan membantu pembuatan surat palsu. Mereka jadi telah memalsukan KTP, KK, akta kelahiran dan buku nikah, di mana tersangka mengaku membantu memberangkatkan kawan-kawannya sekitar 26 orang. Jadi beberapa nama ini sedang kita lakukan penelusuran dan pendataan lebih lanjut. Tersangka menyadari pembuatan paspor ataupun surat palsu merupakan bentuk dukungan agar upaya pergerakan Daulah Khilafah Islamiyah atau gerakan ISIS ini bisa berjalan dengan baik. Artinya inilah kelompok-kelompok mereka yang secara simultan kemarin kita lakukan langkah-langkah penyelidikan dan langkah-langkah penindakan dengan penangkapan mereka, sejalan dengan isu-isu adanya kelompok jaringan teror yang ikut di dalam pelaksanaan aksi unjuk rasa tanggal 4 bulan 11 yang lalu. Itu kira-kira rekan-rekan dari 3 hal ini. Ada pertanyaan? Ya. Pertanyaan saya lebih ke konteks normatif Pak. Artinya medsos ini kan belakangan ini
menjadi salah satu media yang digunakan untuk berbagai hal kejahatan seperti anjuran kebencian, yang menggunakan paham radikal, demokrasi dan sebagainya. Dalam konteks kewenangan yang dimiliki Polri dan undang-undang yang ada saat ini, apakah Polri merasa cukup juga terkait pembagian kewenangan? Karena itu penegakan hukum adalah endingnya, di mana sebelumnya ada hal yang lain terkait departemen yang lain. Dalam konteks itu kerjasama Polri dengan Kominfo bagaimana? Dan yang kita tahu juga akhir-akhir ini kan Pak Kapolri sendiri mengatakan ada cyber troops yang kemudian di set up oleh polisi untuk ikut dalam andil dalam konteks menangani perkara-perkara yang ada di dunia maya. Bisa dijelaskan juga cyber troopsnya Polri itu seperti apa Pak yang dibentuk? Terima kasih. Cyber troop Polri itu dia ada dua aspek ya. Pertama, diseminasi info yang dalam konteksnya positif dan melakukan counter isu. Jadi apabila ada info-info yang positif tentunya dilempar kepada publik. Demikian juga apabila ada yang negatif dilakukan langkah-langkah counter isu. Yang kedua, cyber troop kita melakukan penyidikan tindak pidana. Karena di negara kita ada Undang-Undang Nomor 11 2008, maka ranah penegakan hukum di sana ada di penyidik Polri. Itu dilakukan. Jadi cyber troop kita ini yang bukan hanya di satu tempat, ada di beberapa tempat ya. Itu adalah merupakan satuan tugas yang membantu proses diseminasi yang positif dalam upaya-upaya pemolisian yang dilaksanakan oleh Polri dan melakukan counter isu, melakukan klarifikasi terhadap hal-hal yang tidak benar. Ini kita lakukan bersama-sama. Ada beberapa satker yang dilibatkan dalam kegiatan ini, termasuk salah satunya adalah satu dari beberapa satker itu ada di divisi humas juga. Kemudian kerjasama dengan Kominfo dijalankan, terutama untuk membahas konten-konten yang tidak layak dan secara kasat mata dapat dinilai sebagai suatu konten yang bernuansa pelanggaran hukum. Jadi ini didiskusikan dan kemudian juga dilakukan langkah-langkah monitoring perkembangan lebih lanjut. Cuma dalam eksekusi penegakan hukumnya itu dikembalikan kepada penyidik Polri. Sedangkan Kominfo tentu dalam hal ini bisa bekerja sama dengan para provider terkait khusus dalam penyelenggaraan kegiatan media sosial untuk sama-sama melakukan suatu upaya analisa, asesmen mana konten-konten yang patut dan tidak patut untuk diwaspadai kita semua. Hanya dalam ranah penegakan hukum itu diserahkan kepada penyidik cybercrime Polri untuk melakukan tindakan hukum sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Dalam pada itu, kegiatan pembinaan terhadap netizen menjadi penting. Pembinaan ini bukan berarti dalam hal yang sifatnya sesuatu, tetapi lebih kepada pembinaan membangun kesadaran hukum. Karena biar bagaimanapun, yang perlu disadari oleh masyarakat kita bahwa dalam melakukan transaksi elektronik harus dipahami itu adalah perbuatan hukum. Sama dengan unjuk rasa. Unjuk rasa diatur dalam hukum. Bertransaksi di media sosial itu adalah tindakan hukum. Tindakan yang dilindungi oleh hukum sekaligus diatur apabila terjadi pelanggaran ada sanksi hukum. Jadi ini yang kita perlu tingkatkan pemahaman kesadaran masyarakat bahwa menggunakan media sosial itu tidak bisa semaunya karena sudah ada aturan hukum di negara kita. Dan kita tahu bahwa hukum ini lahir pada tahun 2008, yaitu Undang-Undang 11 2008. Ini bukan mengekang kebebasan, tetapi dalam proses penyelenggaraan transaksi elektronik yang dilakukan itu harus dilandaskan kepada niat yang baik, tujuan yang baik, dan bukan dalam rangka memecah belah persatuan kesatuan bangsa juga,
yang tentunya juga dalam hal berbagai pelanggaran pidana lainnya seperti penipuan atau katakanlah melakukan tindakan fitnah, menyebar berita bohong. Tentu kemajuan teknologi itu tidak boleh dimaknai sebagai kebebasan untuk melakukan kejahatan, tapi harus dipakai untuk tujuan-tujuan yang positif. Jadi masyarakat kita sebenarnya harus perlu kita terus berikan bantuan pemahaman yang tentunya mudah-mudahan teman-teman media juga melakukan itu juga, memberikan share informasi sehingga masyarakat itu paham tidak mana yang boleh dan tidak boleh. Yang terjadi sekarang ini seolah-olah kan semuanya serba boleh, walaupun tentu ini tidak secara keseluruhan ya. Itu banyak sekali konten-konten yang positif, bahkan mengandung ajaran-ajaran nilai-nilai luhur agama yang dimanfaatkan dalam rangka memberikan pencerahan kepada umat. Jadi banyak yang positifnya, tetapi segelintir orang menggunakan untuk tujuan tidak baik. Kalau tujuannya tidak baik, pasti berbenturan dengan hukum. Karena hukum yang dibuat, Undang-Undang 11 2008 itu sudah pasti dia membatasi ruang gerak publik untuk berbuat seenaknya di media sosial. Jadi kami akan secara konsisten melakukan upaya keakumnya. Di satu sisi pembinaan kita koordinasikan dengan Kominfo dan juga antara lain dengan para netizen sendiri. Itulah kemarin yang antara lain pertemuan dengan Pak Kapolri dari segelintir kelompok peduli, para penggiat media sosial yang hendaknya juga bisa semakin kita perbanyak. Perlu diketahui rekan-rekan bahwa divisi humas ini sendiri juga kita punya program ya, bertemu dengan para netizen. Jadi kita sudah bertemu dengan sejumlah para netizen di daerah juga. Jadi bukan hanya di Jakarta saja, di daerah juga ada di Sumatera Utara, di Jawa Timur, di Bangka Belitung. Dengan waktu-waktu yang ada ini kita coba manfaatkan terjalin suatu komunikasi dan kemudian adanya peningkatan kesadaran hukum publik dalam menggunakan media sosial. Jadi kira-kira itu Pak Faruk. Oh, ada setiap tahun kita rilis, nanti akhir tahun rilis nanti setiap tahun. Terkait dengan komposisi yang bermain di aksi demokrasi, apakah sebenarnya orang ini hadir saat demonstrasi? Apakah mereka ada informasi mereka sedang merencanakan aksi bom bunuh diri di momen itu besar apa itu? Lalu kemudian apakah ada koordinasi dengan panitia atau kelompok yang terlibat dalam demo? Lalu apakah ada kaitan dengan yang Majalengka lain selama Majalengka? Beda ya, belum ada indikasi keterkaitan dengan para korlap demo. Begini rekan-rekan, ini demo agenda yang ada ini, jadi kata-kata pendomplengan terhadap aktivitas demo itu bukan omong kosong ya. Jadi kelompok-kelompok ini istilahnya bermain di air keruh. Ini salah satu saja. Banyak lagi yang kegiatan-kegiatan punya tujuan lain, ikut kegiatan-kegiatan yang seolah-olah sama. Tapi sebenarnya dia punya agenda terselubung yang sebenarnya juga bisa saja punya niat-niat yang tidak baik. Nah, mereka ini belum terdeteksi punya hubungan dengan para pendemo yang ada. Lebih kepada merasa melihat ini adalah sebagai suatu momen yang pas untuk melakukan itu. Karena salah satu misi mereka kan merebut senjata petugas. Nah, ternyata senjata petugas itu kan tidak bersenjata. Jadi ini adalah bentuk dari hasil upaya penyelidikan yang simultan dalam kegiatan pengamanan dan antisipasi berkaitan dengan jaringan teror. Kemudian dengan grupnya yang kemarin Rio itu beda. Belum. Kalau Rio sudah terdeteksi dia komunikasi dengan Bahrun Naim. Dia sudah bagian dari jaringan Jamaah Ansor Daulah JAD. Jadi dia memang sudah sedemikian rupa. Sekarang kita ingin buktikan lebih lanjut sekarang bagaimana dia mempersiapkan semua itu. Apakah dia sendiri atau di pihak lain? Bagaimana sistem pendanaan yang mereka berikan? Dari mana dia belanja bahan material, bahan peledak sebanyak itu? Itu yang masih menjadi PR kita yang akan kita kembangkan.
Jadi ini masih terpisah. Jadi simpatisan-simpatisan yang mengatasnamakan pergerakan ISIS itu di antara mereka belum tentu saling mengenal. Itu terjadi dalam kehidupan masyarakat yang tentunya harus kita antisipasi bersama-sama. Statusnya tersangka, ya, status tersangka. Jadi tersangka itu ada yang ditahan, ada yang tidak ditahan. Ya. Nah ini yang tidak ditahan dia. Jadi dia melaksanakan wajib lapor kepada penyidik dalam proses masa penyidikan. Motivasi dan sebagainya dia hanya bilangnya hanya ikut-ikutan, iseng ya. Dan kemudian kita masih menyelidiki apakah kemungkinan ada aktor intelektual di balik ini. Ya. Karena ini bisa jadi sistematis ya. Karena kita ingin tahu juga ini uang-uang yang dia jajakan ini uang siapa. Kita masih menyelidiki aktor intelektual di balik isu Rosmani itu. Ya. Ya sabarlah ya, satu-satu ya. Bentar lagi lah yang lain. Ya, untuk pengamanan demo 212 pada dasarnya kita kepolisian ini mempersiapkan dengan sebaik-baiknya pengamanan. Kemudian kita juga membuka ruang komunikasi dengan sejumlah elemen masyarakat dan juga kita harapkan tentunya tetap ini kan namanya persuasif, komunikasi persuasif kepada publik yang kita jalankan. Jadi kita berharap laksanakanlah demo atau unjuk rasa itu dengan tidak melanggar undang-undang dan sebagainya. Terus ini kita lakukan, ini kan masih ada beberapa hari lagi, 6 hari ke depan. Kalau soal pengamanan, pasti kita memberikan yang terbaik, pengamanan kepada masyarakat. Polri mempersiapkan personil pengamanan yang terbaik untuk tanggal 2 Desember. Jadi masyarakat tidak usah khawatir, cemas, laksanakan aktivitas normal seperti biasa. Yang tentunya juga kepada masyarakat, kalau tuntutan demo itu adalah berkaitan dengan masalah penegakan hukum, kan sudah ditunjukkan oleh kepolisian, proses penegakan hukum sudah dijalankan. Jadi kalau aspirasinya berkaitan dengan hal itu, ya tentunya disarankan lebih bagus tidak usah unjuk rasa saja. Lebih bagus kita mengerjakan kepada hal-hal lain, karena tuntutan dalam proses penegakan hukum itu sudah dijalankan dan kita tahu bahwa berkas perkara kemarin sudah diserahkan kepada jaksa penuntut umum. Mudah-mudahan proses mekanisme peradilan melalui criminal justice system ini berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh publik. Jadi kira-kira begitu ya. Kita mewaspadai. Jadi kita tetap mewaspadai seperti yang ini ya. Apakah ini didomplengi oleh kelompok jaringan teror ya atau tujuan-tujuan lain. Kita selalu melakukan tingkat upaya-upaya kewaspadaan yang ditunjukkan dilakukan dengan cara-cara tanpa diketahui publik. Kita melakukan penyelidikan terhadap aspek-aspek lain, termasuk contohnya dengan adanya keterlibatan jaringan teror yang ingin ikut bermain itu ya.
peningkatan masyarakat itu kalau dari Mabes Polri hanya berkomunikasilah dengan para tokoh ulama yang ada di daerah, sosialisasikan proses penegakan hukum yang dijalankan, dan kemudian berilah sebuah pemahaman kalau mungkin belum paham. Jadi silahkan dijelaskan kepada masyarakat, gelar dialog-dialog dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, sehingga mungkin dari daerah-daerah yang selama ini belum tahu bisa lebih tahu lagi. Upayanya itu saja ya, tidak ada lagi. Pak, yang Rio itu masih berapa yang tidak? Yang 9 tadi juga masih berapa anggota yang tidak? Oh, Rio apakah berbeda sendiri Rio dari jaringan itu? iya. Menargetkan banyak tempat. Ada yang masih dalam penyelidikan kita, grupnya Rio. Ada. Termasuk yang 9 ini kan melahirkan ada nama-nama baru lagi. Ada juga. Jadi saya belum bisa menjelaskan nama-nama itu, biarkan aja dulu bekerja. Nanti kalau ketangkap kita sampaikan ke publik. Ya. Kalau berkaitan dengan masalah aspirasi penegakan hukum, ya memang disarankan. Tapi kalau mau datang ya nggak masalah. Jadi kita sarankan nggak perlu. Lebih bagus tentunya kita kawal bersama, menggelar doa istighosah di daerah masing-masing agar proses hukum ini berjalan dengan maksimal. Jadi itu kita harapkan di daerah-daerah itu kepolisian di tingkat Polres, Polda itu menggelar semacam zikir akbar, istighosah, sehingga nanti upaya-upaya kita dalam penegakan hukum ini bisa diperlancar. Kira-kira gitu. Ya. Pak, yang tersangka Suratman itu yang ditahan itu seorang guru, kasihan juga, guru masih punya anak kecil juga. Jadi ya biarlah dia kerja jadi guru, mudah-mudahan dia juga bisa menyadari. Tapi kan proses penyidikan jalan. Itu 6 tahun penjara, 6 tahun. 28 ayat 2 ya. Penyidik memberikan kebijakan dalam hal ini tidak melakukan penahanan. Dia alamatnya jelas, dia profesinya jelas, dia sangat menyesali perbuatannya, tetapi dia tentu harus menghadapi risiko hukum. Ada lagi? Ini. Bukan pada saat demo itu ya, ada yang sebelum dan ada yang sesudahnya. Cuman penanganannya kan kita terpisah. Kalau demo 411 kita preventif, persuasif. Kalau ini penindakan, penegakan hukum, penangkapan kepada mereka. Karena beda. Cuman ternyata memang ada niat-niatan yang arahnya ke sana. Iya. 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 Gambar yang mana ya? Ini tayangan ininya ya. Tayangan Facebooknya ya. Ya gimana mau aktif orang ini ditangkap. Yang jelas akunnya udah jadi barang bukti. Jadi ya. Jadi dia tidur dengan dikelilingi uang itu ya, uang yang banyak itu ya. Uang dia, saya belum hitung. Ini, nah ini kita juga mau buktikan kan. Ini apakah uangnya Kanjeng Dimas atau uang siapa? Jangan uangnya Dimas Kanjeng kan? Ini membuat itu aja, kegaduhan aja, agar menimbulkan keresahan masyarakat. Ketika pulang mengajar di rumah persis, yang saya bilang tadi di Jalan Mazda ya, penjagalan penjaringan, pas dia baru pulang mengajar langsung diamankan ke Bareskrim. Kemis ya, seingat saya Kemis. Iya, sekarang Sabtu kan.
Ya. Terima kasih rekan-rekan ya. Selamat siang. Udah, aku ngambil mikrofon dulu ya. Pemirsa, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menanggapi serius beredarnya beragam pesan berisi hasutan agar masyarakat menarik uang secara massal dari bank alias rush money. Ia pun meminta penegak hukum menindak tegas oknum-oknum yang menyebarkan pesan tersebut. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan ajakan untuk menarik dana dari bank atau rush money pada 25 November 2016 tidak ada gunanya. Justru isu yang menyebar di media sosial tersebut hanya akan merugikan masyarakat. Sri Mulyani meminta penegak hukum menindak tegas oknum-oknum yang menyebarkan pesan tersebut. Dikarenakan oknum-oknum tersebut telah membahayakan stabilitas ekonomi di dalam negeri. Sri Mulyani mengingatkan dampak rush money bakal dirasakan terutama oleh masyarakat miskin. Sebab kelompok masyarakat tersebut paling rentan mengalami tekanan bila ada ketidakstabilan ekonomi. Jadi saya ulangi sekali lagi, keamanan dari uang masyarakat yang ada di dalam sistem perbankan adalah dijamin dan dijaga oleh pemerintah. Dan kita juga mengharap masyarakat juga menjaga dan menjaminnya. Supaya ini akan menimbulkan tentu saja tidak hanya masalah ketenangan, tapi juga kemakmuran bagi seluruh masyarakat, termasuk umat Islam yang dalam hal ini dihasut untuk melakukan hal-hal yang berpotensi untuk merusak sendi-sendi ekonomi kita sendiri yang pada akhirnya akan sangat merugikan kepada seluruh masyarakat Indonesia. Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia meyakinkan tidak akan ada pengusaha yang melakukan penarikan uang dalam jumlah besar secara keseluruhan di bank pada 25 November 2016 nanti. Ketua Umum Kadin, Rosan Rulsani mengatakan telah mengimbau pengusaha Indonesia untuk tidak terhasut dalam gerakan tersebut. Enggak lah, itu sih nggak benar. Enggak. Dan kita pun mengimbau enggak lah gitu. Jangan seperti itulah. Kita dan saya dari Kadin tegas bilang kepada pengusaha, teman-teman pengusaha, saya tanya, mereka bilang nggak ada itu, bilang itu, nggak ada. Saya yakinin nggak ada, nggak bakal ada, percaya sama saya, nggak bakal ada. Ambil gaji biasa kayak Iyalah, nggak ada lah itu, nggak ada. Dan saya yakin nggak ada. Saya bicara teman-teman nggak ada itu. Kan itu juga menurut saya nggak benar ya. Itu kan jadi merusak semuanya juga gitu. Janganlah melakukan hal-hal seperti itu. Sebelumnya beredar pesan-pesan berisi hasutan agar masyarakat melakukan aksi penarikan uang secara serentak dari perbankan nasional. Gerakan rush money itu diinisiasi oleh kelompok tertentu sebagai protes atas sikap pemerintah terkait kasus penistaan agama oleh Gubernur Petahana DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Tim Liputan, Berita 1. Kadif Humas Polri Irjen Pol Boy Raffi Amar menyatakan tim Cyber Patrol Kepolisian telah menyelidiki dan memiliki data terkait dengan penyebaran isu rush money di media sosial. Polri akan mengusut tuntas oknum yang berusaha menimbulkan keresahan di masyarakat. Pihak kepolisian telah menelusuri dan memiliki data mengenai sejumlah pihak yang berupaya meresahkan masyarakat dan juga mengganggu perekonomian negara melalui media sosial, salah satunya isu rush money.
Isu rush money atau penarikan uang secara masif apabila terjadi demo lanjutan tanggal 25 November adalah hoax. Menurut Boy Rafli, polisi akan mengusut tuntas hal ini dan pelaku penyebar isu rush money akan dikenakan pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Mengingat pihak yang menyebarkan isu tersebut telah membuat masyarakat panik. Teknis untuk pengambilan gambar dalam pengambilan uang, tabungan dan sebagainya. Karena informasi yang beredar itu tidak mendasar dan dikeluarkan oleh pihak-pihak yang ingin dengan sengaja mempunyai tujuan-tujuan untuk merusak, memiliki tujuan-tujuan menimbulkan keresahan yang dapat mengganggu termasuk perekonomian negara kita. Oleh karena itu, saat ini sedang dilakukan langkah-langkah penyelidikan. Saya tidak bisa sampaikan pihak mana yang terdeteksi, tetapi unit cybercrime kita sudah pegang data. Ya pemirsa, baru saja kita melihat konferensi pers dari Irjen Pol Raffi Amar Kadif Humas Polri yang menyatakan terkait dengan penyebaran isu rush money dan SARA di media sosial, di mana polisi telah menangkap pelaku penyebar isu rush money yang merupakan seorang guru SMK yang ditangkap di kawasan Penjaringan Jakarta Utara. Pelaku menyebarkan isu rush money melalui media sosial dengan via Facebook dan Twitter. Pelaku menyebarkan beberapa foto atau memasang foto di akun laman Facebooknya dengan memberikan gambar foto bersifat provokasi untuk menarik masyarakat untuk menarik uangnya dari bank, dan pelaku pun dijerat pasal 28 Undang-Undang ITE. Selain itu juga Polri mengangkat poin lainnya, diantaranya terkait mengupdate terkait penangkapan provokator pendukung ISIS yang juga merupakan provokator dalam aksi 4 November lalu, di mana sebelumnya 7 orang kini sudah ditangkap menjadi 9 orang, dan ke-9 orang ini sedang dilanjutkan prosesnya ke tahap berikutnya. Dan juga terkait dengan aksi unjuk rasa di 2 Desember nanti, di mana Polri akan menyiapkan pengamanan terbaiknya. Oleh karena itu masyarakat diimbau untuk tidak panik. Dan Polri tentunya telah mewaspadai adanya penompelengan aksi 2 Desember 2016. Polri pun mengimbau agar masyarakat agar tidak memprovokasi ataupun tidak terprovokasi berita-berita palsu dari media sosial, dan masyarakat harus lebih cerdas dalam memilih konten ataupun menggunakan media sosial. Demikian breaking news penangkapan penyebaran isu rush money dan konten SARA melalui media sosial. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.